Aduh, lelah dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang teman-teman di meeting auditing kami. Pada meeting kali ini kita akan membahas tentang strategi audit dan program audit secara keseluruhan. Sekarang saya sudah bersama pemain sepak bola yang sangat kami banggakan ini. Yang pertama ada Rizky Akatika. Yang kedua ada Maya Abdul. Yang ketiga ada Gabriel Madelu. Dan yang keempat ada Militia Aru Perez. Baik, langsung saja. Pertama, silakan duduk. Baik, langsung saja mengenai dampak teknologi informasi terhadap proses audit. Jadi, teknologi informasi meningkatkan pengendalian internal diakibatkan oleh pengintegrasian teknologi informasi ke dalam sistem akuntansi. Ada dua di sini. Yang pertama, pengendalian komputer menggantikan pengendalian manual. Dan yang kedua, tersedianya informasi yang bermutu lebih tinggi. Mungkin di meeting kali ini ada tanggapan dari para pemain. Tambahan dari saya, untuk pengendalian komputer menggantikan pengendalian manual. Mengapa hal ini terjadi? Karena komputer memproses informasi secara konsisten. Sistem TI dapat mengurangi salah saji dengan mengganti prosedur manual dengan mengendalikan terprogram yang menerapkan pengecekan dan penyimpanan setiap transaksi yang diproses. Kemudian untuk tersedianya informasi yang bermutu lebih tinggi. Untuk aktivitas TI yang kompleks biasanya dikelola secara efektif karena kerumitan untuk memerlukan organisasi prosedur dan dokumentasi yang efektif. Untuk dampak teknologi informasi terhadap proses audit, juga menurut saya yang masuk di sini adalah menilai risiko teknologi informasi. Nah, banyak risiko dalam sistem manual dapat dikurangi dan dalam beberapa kasus malah dihilangkan. Tetapi dari hal itu akan tercipta risiko baru yang spesifik pada sistem TI dan selanjutnya dapat menimbulkan kerugian yang besar jika diabaikan. Nah, selanjutnya yang dikatakan dari Maya tadi, risiko khusus pada sistem teknologi informasi ini juga terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama ada risiko pada perangkat keras dan data, yang kedua ada jejak audit yang berkurang, dan yang ketiga kebutuhan akan pengalaman teknologi informasi dan pemisahan tugas teknologi informasi. Cuman sebenarnya saya sendiri masih agak bingung di bagian dampak ini. Sebenarnya sederhana saja jika kita ingin melihat dampak teknologi terhadap proses audit. Pengaruh pengendalian umum terhadap aplikasi seluruh sistem. Pengendalian umum yang tidak efektif akan menimbulkan potensi saja yang material pada semua aplikasi sistem, lalu memperhatikan mutu dari setiap pengendalian aplikasi. Lalu pengendalian umum ini sendiri berpengaruh terhadap perubahan perangkat lunak. Jika baik mengganti perangkat lunak, auditor harus mengevaluasi apakah perlu diperlukan pengujian tambahan. Biasanya auditor memperoleh informasi tentang pengendalian umum dan aplikasi. Ada beberapa cara untuk memahami pengendalian umum klien. Yang pertama yaitu wawancara dengan personil TI dan para pemakai kunci. Yang kedua, memeriksa dokumentasi sistem seperti bagan arus berlalu. Yang ketiga, pemakai permintaan perubahan program dan hasil pengujian. Yang keempat, mereview kuesioner terinci diselesaikan oleh staf TI. Selain itu juga pengendalian TI sendiri berpengaruh terhadap pengujian substansif setelah kita melakukan identifikasi pengendalian aplikasi khusus yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko pengendalian. Auditor lalu mengurangi pengujian substansi.
Selanjutnya, untuk melakukan pengujian juga, auditor seringkali menggunakan pendekatan ketika mengaudit melalui komputer, yaitu pendekatan data pengujian. Dalam pendekatan ini, auditor memproses data pengujiannya sendiri dengan menggunakan sistem komputer klien dan program aplikasi untuk menentukan apakah pengendalian yang terorganisasi memproses dengan tepat data pengujian itu. Untuk pendekatan ini sendiri memiliki 3 pertimbangan utama. Nah guys, jadi di sini tolong ada kuis yang tentu ada di hadiah, no? Jadi untuk teman-teman semua yang telah ikut meeting pada kali ini, apakah ada yang bisa menyebutkan 3 pertimbangan utama data pengujian? Jika ada, angkat tangan. Apa dulu jawaban? Apakah ada yang bisa menjawab? Kepada Angelina, persilakan. Tiga pertimbangan utama data pengujian, yaitu yang pertama, data pengujian harus mencakup semua kondisi yang relevan yang ini diuji auditor. Yang kedua, program aplikasi yang diuji oleh data pengujian auditor harus sama dengan yang digunakan klien selama tahun berjalan. Yang ketiga, data pengujian harus dieliminasi dari catatan klien. Baik, benar sekali. Untuk hadiah akan dikasih sebentar. Oke, sekarang kita lanjut pada materi selanjutnya. Selanjutnya yaitu simulasi paralel. Simulasi paralel sendiri termasuk dalam pendekatan yang dilakukan auditor ketika mengaudit melalui komputer. Auditor seringkali menggunakan perangkat lunak yang dikendalikan auditor untuk melaksanakan operasi yang sama dengan yang dilaksanakan oleh perangkat lunak klien. Tujuannya untuk menentukan keefektifan pengendalian yang terotomatisasi dan untuk mendapatkan bukti tentang saldo akun elektronik. Kemudian pendekatan yang terakhir itu adalah pendekatan modul audit tertanam, di mana ketika menggunakan pendekatan ini, auditor menyisipkan modul audit dalam sistem aplikasi klien untuk mengidentifikasi jenis transaksi tertentu. Tetapi seringkali kita menemukan permasalahan pada lingkungan TI yang berbeda, seperti masalah pada lingkungan jaringan, masalah pada sistem manajemen, database, masalah pada sistem e-commerce, dan masalah outsource TI. Untuk masalah dalam lingkungan jaringan sendiri, apabila klien mempunyai aplikasi akuntansi yang diproses dalam lingkungan jaringan, auditor harus mempelajari konfigurasi jaringan, termasuk lokasi server, komputer, dan workstation yang saling terhubung satu sama lain. Nah, jika kita melihat masalah pada sistem manajemen database juga, klien mengimplementasikan sistem manajemen database untuk mengurangi kelebihan data, meningkatkan pengendalian atas dua data, dan menyediakan informasi bagi pengambilan keputusan dengan integrasi informasi ke semua fungsi dan departemen. Nah, jadi dampak dari permasalahan tentunya mencegah itu semua kita membutuhkan yang namanya strategi, yaitu strategi audit dan program audit secara keseluruhan. Kira-kira bagaimana strategi yang harus kita siapkan? Untuk strategi sendiri, pertama kita harus melakukan pengujian. Pengujian sendiri ada beberapa jenis. Auditor menggunakan pengujian untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar atau tidak. Prosedur penilaian risiko adalah pengujian yang digunakan auditor. Prosedur ini dilakukan untuk menilai risiko salah satu material dalam laporan keuangan. Pengujian yang dilakukan itu seperti pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, prosedur analisis, dan pengujian isian saldo. Nah
guys, jadi terang di sini ada kuis kedua. Jadi untuk teman-teman semua, apakah bisa menjawab soal ini? 3 pendekatan perpujian yang digunakan oleh auditor ketika melalui komputer. Apakah ada yang bisa menjawab? Apakah ada yang bisa menjawab? Tadi yang pertama tolong jelaskan di slide, jadi masih sisa 2. Baik, karena belum ada yang bisa menjawab, jadi tolong lanjut saja pada materi selanjutnya. Nah, lalu mengapa auditor memilih jenis pengujian tadi? Tentunya ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktornya seperti apa? Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi itu seperti yang pertama ada ketersediaan jenis bukti. Silahkan maju ke depan. Ih, maju. Batanya. Aku kue lagi. Baik, karena presentasi kali ini telah sudah selesai, senang bekerja sama dengan kalian semua dan kami dari kelompok 6 mengucapkan mohon maaf jika banyak kesalahan dan terima kasih.